Banyak orang mengenal Yudas Iskariot hanya sebagai murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Namun ternyata, banyak fakta dari tokoh ini yang menarik untuk kita ketahui. Yang pertama, arti nama Yudas Iskariot. Namanya dalam bahasa Ibrani disebut Yehuda Iskariot. Dalam bahasa Yunani disebut Iodas, anak Simon Iskariot, Yohanes 6 ayat 71. Nama Yudas sendiri memiliki 3 arti berbeda. Pertama, orang yang berasal dari daerah Keriot. Kedua, orang Sika atau pembawa belati yang merupakan sebuah sekte Yahudi yang fanatik. Dan yang terakhir, diambil dari bahasa Aram yaitu orang yang hidup berpura-pura atau pengkhianat. Yang kedua, asal Yudas Iskariot. Yudas Iskariot berasal dari Keriot, sebuah kota yang terletak di sebelah selatan Yudea. Yudas menjadi satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari Galilea. Yang ketiga, Yudas merupakan salah satu dari murid utama Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus terbagi dalam beberapa kelompok, seperti kumpulan 120 murid, Kisah 1 ayat 15, 70 murid, Lukas 10 ayat 1, dan 12 murid utama, Lukas 6 ayat 13, yang merupakan para rasul. Yudas menjadi salah satu dari 12 murid utama tersebut. Yang keempat, selama 3 tahun lebih hidup bersama Tuhan Yesus. Yudas melakukan pelayanan dan hidup bersama dengan Yesus selama 3 tahun lebih. Itu berarti Yudas mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung mukjizat yang Yesus kerjakan. Yudas melihat langsung kuasa Allah yang terjadi di dalam pelayanan Yesus, dan Yudas melihat langsung nubuat-nubuat Yesus yang tergenapi. Yang kelima, murid yang dipercayakan sebagai bendahara. Selain menjadi bagian dari 12 rasul atau murid Yesus, Yudas juga dipercayakan tugas pelayanan yang sangat strategis dengan menjadi bendahara, Yohanes 13 ayat 29. Namun, lagi-lagi Alkitab mencatat, justru Yudas jatuh gara-gara hatinya terikat pada Mamon. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, Yohanes 12 ayat 6. Yang keenam, sosok Yudas Iskariot bukan penulis kitab surat Yudas dalam perjanjian baru. Penulis surat Yudas ialah Yudas saudara Yakobus. Yang ketujuh, ciuman Yudas. Yudas Iskariot mengidentifikasikan Yesus yang ingin ditangkap oleh para prajurit dengan cara menciumnya. Matius 26 ayat 48-49. Kejadian itu dikenal sebagai ciuman Yudas yang terjadi di Taman Getsemani setelah perjamuan terakhir. Yang kedelapan, menjual Yesus seharga 30 keping perak. 30 keping perak adalah bayaran yang diterima oleh Yudas Iskariot ketika ia mengkhianati Yesus. Matius 26 ayat 15. Uang itu ia peroleh dari imam-imam kepala yang membenci Yesus. Setelah Yudas menjual Yesus, ia menyesal dan mengembalikan uang tersebut kepada para imam kepala. Selanjutnya, imam kepala menggunakan uang tersebut untuk membeli sebidang tanah yang kemudian disebut tanah darah. Kisah Para Rasul 27 ayat 7-8. Yang kesembilan, tokoh yang kontroversial. Sepanjang sejarah gereja, Yudas Iskariot telah menjadi tokoh kontroversial. Yang kesepuluh, kematian tragis Yudas Iskariot. Cerita mengenai kematian Yudas Iskariot sangatlah mengerikan. Setelah Yudas menjual Yesus, ia sangat menyesali perbuatannya, namun tidak bertobat. Yudas melampiaskan penyesalannya dengan cara gantung diri. Matius 27 ayat 5. Setelah itu, tubuhnya terlepas dari tiang gantungan dan jatuh tertelungkup, perutnya terbelah sampai isi perutnya tertumpah keluar. Kisah Para Rasul 1 ayat 18-19.